Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh dan juga dapat digunakan untuk kegiatan penilaian. Di aplikasi ini ada 5 hak akses, yaitu hak akses sebagai admin, sebagai kepala sekolah, sebagai staf tata usaha, sebagai guru, dan sebagai siswa. Admin nanti yang input data guru dan data siswa. Lalu untuk kepala sekolah untuk memantau kegiatan pembelajaran jarak jauh, untuk staf TU nanti ada menu arsip dan surat keluar dan surat masuk baik arsip guru maupun arsip siswa. Sedangkan untuk guru dan siswa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan penilaian. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan mereview pada bagian guru dan siswa saja. Sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa aplikasi ini base-nya adalah Candy CBT yang dikembangkan oleh Kang Fajar Sidik. Tapi di Candy CBT itu hanya bentuk soalnya hanya pilihan ganda dan esai. Tapi di aplikasi ini nanti bentuk soalnya seperti AKM, ada menjodohkan, mengurutkan pilihan ganda multi atau pilihan ganda kompleks. Baik, untuk guru nanti akan diberikan username dan password oleh admin. Lalu guru bisa masuk dan akan tampil menu seperti ini. Agak ramai memang, menunya banyak sekali. Ada menu untuk wali kelas, menu untuk pembelajaran e-learning, di mana di e-learning itu ada materi pembelajaran, tugas pembelajaran, absen daring. Lalu ada menu untuk guru mapel, ada input absen siswa, ada agenda guru, jurnal guru, input nilai harian, dan rekap nilai harian. Dan ada menu ujian. Menu ujian itu nanti ada bank soal, guru di situ akan membuat bank soal, ada hasil nilai jika siswa sudah mengerjakan ujian. Lalu ada jadwal ujian, itu untuk membuat jadwal yang dapat dikerjakan oleh siswa. Lalu ada status peserta. Status peserta digunakan untuk melihat kegiatan siswa ketika mereka sedang ujian. Nah, di bawahnya ada kegiatan e-report. Nanti e-report ini masih bentuknya K13 atau kurikulum 2013, di mana guru akan menginputkan deskripsi pengetahuan dan deskripsi keterampilan. Lalu guru juga akan menginputkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Lalu di sini ada yang pesanan dari guru-guru, mungkin ada buat RPP. Buat RPP itu nanti guru di sini hanya akan menuliskan judul dan subjudul materinya saja, lalu RPP-nya otomatis nanti akan dibuatkan. Tinggal di print dengan 3 jenis atau tiga pilihan RPP yang tersedia. Lalu ada video conference di bawahnya. Video conference dilakukan untuk kegiatan pembelajaran ketika guru ingin bertatap muka dengan siswa seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Ada e-voting itu digunakan untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah. Di guru dapat berpartisipasi untuk menyalurkan suaranya untuk memilih. Karena menunya terlalu banyak, pada kesempatan kali ini saya hanya akan mereview di bagian ujian saja, menu ujian. Jadi untuk menu-menu yang lainnya akan saya review di video-video selanjutnya. Di menu tengah ini adalah absen guru. Absen guru tinggal klik absennya, nanti ada tiga macam ini, boleh yang begini bentuknya, kirim. Kalau diaktifkan di adminnya yang scan, nanti scan, ada yang muka, ada yang wajah. Di sini juga informasi umum, di bagian tengahnya ada jumlah siswa. Pada kesempatan kali ini saya berikan contoh 39. Ada bank soal, lalu data nilai, data jawaban. Yang perlu diketahui lagi bahwa di Candy CBT itu ketika memasuki hari ketiga, keempat terutama, biasanya agak load lama karena database-nya biasanya penuh. Jadi di sini saya modifikasi di bagian database, terutama di bagian nilai dan jawaban peserta. Di sini nilai nanti akan otomatis pindah sehingga akan kosong terus di tabel yang siswa gunakan untuk ujian, sehingga tidak akan loading. Baik, di menu ujian ini pertama-tama guru nanti akan diminta untuk membuat bank soal seperti ini. Sini saya belum punya bank soal sehingga saya harus menambahkan di sini tambah bank soal. Misalkan namanya bahasa Inggris, mata pelajarannya dipilih bahasa Inggris. Lalu untuk jurusan apa ini, misalkan jurusan akuntansi atau perkantoran. Kalau untuk semua pilih semua. Untuk level kelas berapa, misalkan kelas 10, karena di sini siswanya hanya kelas 10 saja. Nah, di sini pilih kelasnya kelas 10 KL atau 10 perkantoran. Kalau untuk semua dipilih semua.
Ini kalau jenjang SMK, kalau jenjang SMP tidak ada pilihan jurusan. Lalu pilih grup soalnya, bahasa Inggris itu lebih cenderung ke literasi, maka saya akan pilih literasi. Pilih nama gurunya, nama gurunya kita sendiri. Nah, setelah ini kita sudah punya bank soal, namun masih kosong bank soal ini. Soal masih kosong. Nah, untuk input soal nanti di sini di menu yang hijau gambar pencarian ini diklik, kan seperti ini ada total bobot 0%. Nah, di sini ada teks berjalan, silahkan perbaiki bobot menjadi 100%. Jadi sebelum diperbaiki bobotnya tidak bisa diinput soalnya. Kita akan buat pembobotan dulu di sini, ubah bobot. Nah, ini pembobotan ini diserahkan ke guru masing-masing. Misalkan PG relatif lebih mudah, mungkin bobotnya lebih kecil. Tapi pada kesempatan kali ini saya samakan semua bobotnya 20 semua sehingga jadi 100. Kalau bobotnya sudah 100, nanti akan ada tulisan warna hijau, total bobot 100%, silahkan input soal. Untuk input soal nanti Bapak Ibu diklik di sini, bagian ini lalu tambah PG. Kalau bagian PG dulu, boleh dari mana saja, dari mana mulainya. Nah, nanti dituliskan di sini pilihan ganda misalkan. Nanti jawabannya ditulis sini, pilihan A, saya copy dulu ini. Pilihan B, pilihan C, pilihan D. Ini kalau untuk SMK ada 5 opsinya untuk jenjang SMA. Kalau untuk SMP ada 4. Tinggal dipilih di sini kunci jawabannya misalkan yang A, kita simpan. Nah, ini akan otomatis ke soal yang kedua. Di kesempatan kali ini saya akan membuat satu butir soal saja untuk pilihan ganda. Sehingga saya tutup, lalu saya ke uraian singkat. Dan singkat juga sama, tinggal tambah. Lalu siapa nama ini misalkan. Boleh diberikan kunci jawaban di sini. Tidak diberikan kunci jawaban juga tidak apa-apa sebetulnya. Karena untuk esai ini bisa dikoreksi oleh guru mapel masing-masing. Karena sulit untuk siswa akan sama persis dengan kunci jawaban yang diberikan oleh guru. Sehingga guru bisa mengoreksi yang mirip-mirip mungkin dibetulkan begitu. Simpan. Ini juga sama akan loncat ke soal berikutnya. Ini akan saya close karena saya hanya akan membuat satu soal uraian singkat. Lalu pilihan komplek. Ini pilihan benarnya lebih dari satu. Ini pilih jawaban yang dianggap benar misalkan. Sini pilihan A, pilihan B, pilihan C, ini D, ini E. Kunci jawabannya A dan B misalnya. Kita simpan, ini juga sama, akan langsung ke soal berikutnya ke nomor 4. Tapi kita hanya akan membuat satu saja, sehingga ini kita tutup, lalu ke benar salah. Ini misalkan di sini biasanya uraian panjang gitu. Di uraian itu ada pernyataan 1, 2, 3 yang benar yang mana. Kita uraiannya misalkan ini menguraikan tentang hewan berkaki 2, kuda misalkan. Panjang di sini biasanya. Di sini dapat terbang, ini kan salah. Terus berlari kencang, ini benar. Pandai berenang. Contohnya ini salah misalkan. Berenang. Ini salah. Di jawabannya salah, benar, salah. Ya. Nah, untuk soal yang jenis soal yang terakhir adalah mengurutkan. Ini misalkan ada instruksi di sini yang tidak berurutan. Urutkan. Urutan 1 di sini. Urutan 2. Ini biasanya acak. Tapi pada kesempatan kali ini kita buat berurutan saja. Nah, kita menentukan kunci jawabannya di sini.
Kunci jawabannya misalkan A, yang ini B, yang keduanya ketiga C, keempat D, kelima E. Kunci jawabannya. Setelah selesai kita sudah selesai membuat 5 butir soal dengan jenis soal yang berbeda. Selanjutnya, ini sudah 5 butir soalnya. Selanjutnya kita akan membuat jadwal sehingga bisa diakses oleh siswa. Ke jadwal berada di sini. Nah, di sini ada jadwalnya masih kosong, kita buat atau tambah jadwal. Sudah ada tuh bahasa Inggris, jenis ujiannya sumatif, misalkan ya, jamnya kita mundurkan 1 jam, kita majukan 1 jam. Nah, di sini lama ujiannya berapa menit? Karena soalnya hanya 5 menit misalkan. Ini token, kalau mau diberikan token, jadi siswa tidak bisa mengerjakan nanti sebelum diberikan token. Kalau kita centang yang hasil tampil, nanti ketika siswa selesai mengerjakan akan tampil hasilnya. Untuk yang reset login ini digunakan agar siswa tidak bisa login di 2 perangkat yang berbeda. Artinya tidak bisa dikerjakan di 2 perangkat, hanya bisa di 1 perangkat. Dalam hal ini kita tidak centang semuanya ini, karena sebetulnya nanti yang untuk yang token ini juga agak merepotkan sebetulnya. Untuk acak soal dan acak opsi juga kita kosongkan, lalu kita simpan. Nah, sampai sini sebetulnya di sini sudah tampil di siswa. Siswa sudah dapat mengerjakan. Kalau kita lihat di statusnya masih belum ada yang mengerjakan karena belum ada yang login. Kita akan login ke bagian siswa, kita akan pinjam satu siswa nama. Di sini misalnya yang ini, yang paling atas. Copy, kita ke bagian siswa sekarang. Bagian siswa tampilannya begini. Passwordnya ini misalnya. Lalu login. Oke, di bagian siswa tampilannya seperti ini. Ini sebetulnya menunya yang banyak ini bisa dinonaktifkan di admin. Jadi ketika admin nonaktifkan, misalkan dinonaktifkan yang materi, tugas, visi misi, tatap muka, maka yang muncul hanya yang diaktifkan saja. Nanti siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tadi ada di menu ujian sini. Di sini ada jadwal 1 yang aktif bahasa Inggris. Kita klik konfirmasi. Nah, ini soalnya. Ini adalah soal pilihan ganda. Jadi punya jawabannya yang A. Lalu ini soal esai, tadi jawabannya Insinyur Soekarno. Ini pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari 1. Kita simpan dulu kalau yang ini. Ini tadi jawabannya salah, benar, salah. Simpan, lanjut. Ini mengurutkan A, B, C, D, simpan, selesai, yakin, yakin sudah selesai. Nah, ini siswa sudah selesai mengerjakan. Di sini kalau siswa melihat hasilnya tadi tidak dicentang ya, jadi tidak muncul. Sekarang kita ke bagian guru lagi untuk koreksi hasilnya. Sebelumnya di bagian guru, kalau kita lihat di menu status di sini akan ada satu siswa yang sedang mengerjakan ini. Sudah selesai tapi sini nilainya juga 100. Di jadwal juga bisa dilihat di bagian sini untuk melihat siapa siswa yang sudah ikut ujian atau belum di sini. Jadi absen tinggal kita cetak, nanti di sini tampilannya akan seperti ini. Siswa yang sudah ikut ujian siapa saja dan yang belum siapa saja seperti ini. Nah, ini. Jadi yang udah tadi hanya nomor pertama, yang lainnya belum untuk rekap ini, untuk rekapnya saja. Itu di bagian guru dan bagian siswa. Selanjutnya kita ke bagian di guru juga di sini untuk koreksi hasil nilai belum muncul karena nilainya belum dipindahkan. Jadi nilai siswa itu nanti akan dipindahkan dari tabel ujian ke tabel nilai akhir. Itu yang untuk menghindari load di soal. Itu saja yang dapat saya review di aplikasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.